sebelumnya saya ucapkan turut berbela-sungkawa dulu pada almarhum Pak Nasrullah, Pak Ahmad Solar. Semoga almarhum diterima di sisi Allah, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan yang ditinggalkan keluarganya diberikan ketabahan. Hari ini sidang perdana, sidang ditunda, sidang kembali dibuka 9 April 2025. Nah, sidang tadi, tahap pertama tadi itu oleh karena Pak Nasrullah atau Pak Masrullah meninggal, maka berdasarkan pasal 18-13 Kitab Undang-Undang Perdata itu putus, berakhir, ada pengakhiran kuasa di situ. Salah satunya adalah dengan meninggalnya si pemberi kuasa. Maka dengan meninggal si pemberi kuasa, putuslah antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Itu oleh karenanya untuk mewakili sidang tersebut bisa dilakukan oleh keluarganya atau ahli warisnya. Itu pun harus ada surat keterangan waris atau penetapan waris dari pengadilan, itu butuh waktu. Oleh karenanya tadi dalam sidang berikutnya dikasih waktu untuk membuat surat keterangan waris dan penetapan waris untuk merubah gugatannya, dikasih waktu. Jadi nanti penggugatnya bukan para almarhum tapi para ahli warisnya. Itu atau kalau dikuasakan, nanti yang mengkuasakannya adalah para ahli warisnya kepada kuasa hukumnya yang sekarang ini. Baru bisa dilanjutkan sidangnya. Kita hadir kenapa? Karena sudah tahu di ruang sidang pasti seperti itu yang tadi saya jelaskan. Itu nanti akan ada panggilan lagi di tanggal 9 April 2025 dan itu saya akan hadir. Dan tadi juga saya sama tim yang lain sedang melakukan proses perdamaian. Makanya tidak sempat hadir. Itu. Terakhir ketemu kapan dengan almarhum dari Pak Idris ya? Pak Idris ini pernah ketemu tapi udah lama. Saya lupa, saya nggak tahu karena yang bertemu beliau. Saya sendiri nggak ketemu. Gitu. Nah, ini kasus ini dalam rangka menempuh perdamaian, tapi dalam menunggu proses. Karena ini masuk ke pengadilan. Nanti kalau sudah pencocokan identitas pada sidang di tanggal 9 April 2025 nanti Ketua Majelis Hakim melimpahkan ke mediator untuk dilakukan mediasi, maka pada saat mediasi itu kita akan maksimalkan momen seperti itu agar mediasi ini bisa tercapai, mudah-mudahan tercapai dalam perkara ini tidak selesai lagi. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa perkara ini sebaiknya dilakukan dengan perdamaian. Itu. Namun yang memutuskan bukan saya tapi prinsipal pihak-pihak yang bersengketa. Nah, sekarang mungkin beliau udah mulai ini, sehingga tadi sudah tanyakan sudah mau mulai berdamai, tinggal negosiasi. Karena masih tahap proses negosiasi. Nanti setelah ada akte perdamaian saya akan kabari. Dalam hal perdamaian kita sudah tidak membicarakan lagi tentang bukti-bukti. Kita sudah tidak bicara lagi tentang bukti-bukti siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Dalam rangka perdamaian kita hanya menulis dalam perdamaian tersebut sesuai dengan kesepakatan apa yang disepakati oleh para pihak tersebut. Nah, tadi pertanyaan apa yang disepakati? Karena ini sedang dalam proses, saya belum bisa menjawab. Gitu. Nanti kalau saya jawab sekarang, nanti offset saya yang mendahului. Nanti kalau sudah tercantum dalam akte perdamaian, nanti perdamaian juga saya lontarkan melalui notaris. Dari notaris nanti baru saya serahkan ke mediator, baru nanti saya akan beritahu isi dari perdamaian tersebut. Tuh. Kalau Pak Idris sejak dari awal dia sudah membuka perdamaian. Pada saat itu gitu. Sudah membuka perdamaian pada saat. Makanya dari pihak Pak Idris tidak mengajukan gugatan walaupun bukti-buktinya akurat dan kuat. Itu enggak mau, dia menunggu. Itu. Tunggu. Nah, dia menunggu momen perdamaian. Itu dari pihaknya Pak Idris sendiri. Sampai perdamaian ini bisa terlaksana.
Makanya dari awal pengambilan uang konsinyasi itu hanya cuma 2 cara di dalam permak tersebut. Yang pertama adalah tadi melalui perdamaian, putusan perdamaian. Yang kedua melalui putusan perdata yang telah ingkrah. Di situ lihat amar putusannya apa. Nah, hanya 2 cara itu, perdamaian dan putusan perdata yang telah ingkrah, baru uang konsinyasi itu bisa diambil. Apakah bisa dengan cara lain? Seperti tidak bisa, karena memang menulis seperti itu.